para sahabat sehat, apa kabarnya? Semoga semangat dan pastinya sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Stefani Claudia dalam podcast kita hari ini. Yang akan membahas apa sih? Nanti ya. Karena sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi dan juga KSM Bedah Saraf yang telah mengadakan podcast hari ini. Karena menarik sekali nih hari ini ya. Saya sendiri juga penasaran nih akan membahas apa sih nanti ya. Karena hari ini saya ingin menyapa dulu narasumber yang ada di sebelah saya, Dr. Yuris Bahtiar, PhD, spesialis bedah saraf konsultan yang adalah dokter spesialis bedah saraf. Halo Dr. Yuris, apa kabar? Halo, baik. Izin dokter, Siap. pakai izin dulu ya di awal ya dok. Nanti saya ingin banyak bertanya nih dokter. Ya, karena hari ini kita akan membahasnya itu yang saya juga agak-agak bingung sih dokter. Makanya pengen banyak tanya nih dok, yaitu mengenai pemasangan EEG tanam. Itu topik kita hari ini ya dok ya. Saya juga masih bingung, EEG tanam itu tanamnya pakai tanah atau pakai pasir? Iya, atau pakai apa tuh tanamnya? Makanya nanti kita akan membahas ya dokter ya. Iya. Tapi sebelumnya ya, kan mungkin ada yang bingung nih, EEG itu apa gitu. Saya cuma tahu soalnya singkatannya dokter, elektroensefalografi, betul. Lulus ya dok ya? Lulus. Iya, tapi EEG itu sebenarnya apa dokter? Jadi EEG itu sebetulnya alat perekaman otak ya, alat perekaman sebetulnya bukan otak yang direkam di video, bukan seperti itu, tapi aktivitas elektrik otak yang direkam oleh sebuah alat. Gitu. Nah, alat ini gunanya untuk merekam bagaimana aktivitas otak itu berjalan. Oke. Terutama untuk pasien-pasien yang kita bahas nanti epilepsi. Epilepsi. Nah, oke, sampai di epilepsinya dulu nih, Dok ya. Epilepsi itu orang taunya ayan ya, Dok. Masih banyak sih, Dok, yang taunya tentang ayan. Saya juga banyak mendengar gitu. Ya, saya udah agak-agak sedikit tahu tentang epilepsi. Tapi mungkin dokter bisa jelaskan lagi nih kepada para sahabat sehat, epilepsi itu apa sih, Dokter? Nanti kita akan lihat presentasi ya. Oh, ada presentasinya juga. Oh, Dok, tapi saya bukan lagi kuliah kan ya, Dok ya? Oke, nanti ada. Jadi nggak salah juga sih kita ada bicara bahwa epilepsi itu ayat tidak salah juga karena memang penerimaan masyarakat memang tahunya epilepsi itu ayan yang Masih banyak. Kejang-kejang yang sampai berbusa dan takut untuk dideketin gitu ya, atau jangan-jangan menular lagi. Iya. Gitu. Masih banyak seperti itu. Tapi kalau boleh tahu pasien dokter yang konsul ada yang ngomong gitu? Ayan, pasien ini anak saya ayan, itu saudara saya ayan nih dok. Iya masih ada. Oh masih ada aja ya? Masih ada. Oke. Nanti ada di PPT-nya ya dok. Terus kan kalau epilepsi itu juga yang pada tahunya itu harus minum obat. Obat kalau nggak salah singkatannya OAE, obat anti epilepsi. Nah kalau itu apa itu dokter? OAE tersebut? Obat anti epilepsi itu adalah obat di mana seorang itu kalau memang sudah didiagnosis sebagai penyakit memiliki epilepsi, itu nanti diobatin dulu. Pakai apa? Pakai obat anti epilepsi. Banyak banget nih obat. Iya. Cuma permasalahannya adalah kadang-kadang penggunaan obat itu menjadi seakan-akan kok aku minum obat seumur hidup nih ya gitu. Kapan nih harus berhenti minum obat nih gitu. Karena nggak tahu tujuannya itu bagaimana seharusnya untuk epilepsi ini. Tujuan pengobatan epilepsi sampai mana gitu. Mereka juga banyak tahu. Nah, harapannya nih dengan acara seperti ini kita akan bahas banyak. Betul, setuju sekali dokter. Iya. Dengan saat ini kita akan bahas tentang EEG tanam. EEG tanam tersebut. Iya. Tapi mengenai obat memang sih dok ya, masih banyak yang belum menerima kenyataannya itu bukan epilepsinya tapi obatnya. Banyak kayak gitu ya dok ya. Banyak banget kan ya. Karena kalau sudah periksa ke dokter bedah saraf bisa selesai dengan itu dok. Iya, bukan bisa sembuh nggak? Bukan sembuhnya tapi obatnya ya dok ya. Obatnya bisa selesai nggak gitu? Iya, kok saya jadi ceritain cerita para pasien juga sih, soalnya banyak dengar. Oke dok, kan hari ini kita bahasnya tentang EEG tanam tersebut. EEG tanam tuh apa tuh dokter? Dan tanamnya tuh emang pakai apa dok? Jadi gini, EEG kalau kita bahas ya, EEG itu kan merekam aktivitas listrik otak. Ya, perekaman aktivitas listrik otak yang biasa yang dilakukan atau rutin dilakukan itu adalah tidak tanam nih. Adanya ditempelin di kulit kepala. Kulit, iya. Iya kan? Itu di area kulit kepala sini ditempel alat perekam elektrik otak. Cuman ada beberapa kasus yang membutuhkan
elektroda tadi nih, pemeriksa yang menerima rangsangan elektrik saraf ini dia ditempel langsung ke permukaan otak. Oh, permukaan otak. Oke. Karena dengan harapan lebih jelas gambarannya. Dengan harapan lebih lebih detail. Dengan harapan nanti lebih tahu nih pusat yang paling menyebabkan elektrik itu berlebihan di mana. Iya. Saya cukup kebayang sih ya dok ya, karena kan yang tadi dokter bilang itu biar lebih peka ya. Terus kan kalau misalkan tempelnya di luar itu kan masih ketutup sama kulit, terus tulangnya ya dok. Kemudian ada selaput otaknya dan itu akan membiaskan. Hampir sama lah kalau kita dengar nih, dengar dari sebelah tembok nih, ada tembok nih ya. Kalau kita dengar gitu, kalau dari sebelah tembok udah dengar nih, enakan langsung kan ya? Dengar langsung, iya kan? betul. EEG tanam itu kita melihat elektrik otaknya secara langsung, kami di otaknya langsung. Di otaknya langsung. Apakah itu untuk semua pasien epilepsi atau siapa dok yang butuh? Mungkin ada orang tertentu yang butuh. Ya, jadi emang harus ada kriteria-kriteria tertentu. Oh, ada kriterianya. Masih harus melakukan EEG tanam. Gitu. Oh, ada ininya ya, term and condition. Term and condition ya. Bukan makanan minuman aja yang ada term and conditionnya ya. Oke, dan ada juga itu ya. Terus itu kapan harus diperlukannya melakukan EEG tersebut dokter? EEG menginapnya. Kasus-kasus juga nanti kita akan presentasikan lagi lebih jelas lagi. Oh ada. Dan nanti juga di PPT dokter bukan cuma kata-kata tapi ada ini ya gambar-gambarnya. Walaupun saya juga pernah lihat langsung sih dok ya bersama dokter ya. Terima kasih loh dok. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Jangan kapok-kapok ya. Masyarakat luas misalnya sehat. Nah, terus mengenai yang kalau yang EEG doang ya, EEG doang kan orang taunya itu saat itu aja kurang lebih ya 1 jam lah, atau kalau yang anak-anak lama 2 jam 3 jam karena kan sambil tidur. Nah kalau misalnya untuk yang EEG ini itu diperlukan berapa lama dok? Jadi EEG tanam itu ada 2 nantinya, EEG tanam saat operasi atau yang disebut sebagai ECOG atau EEG tanam yang memang hampir sama nih dengan EEG menginap. Cuman memang dipasangnya harus di dalam nempel dengan otaknya. Nempel dengan otaknya. Iya, karena dari pemeriksaan EEG yang biasa, yang menginap biasa itu, yang nempelnya di kulit kepala kurang jelas. Kurang jelas, iya yang tadi itu ya. Kurang jelas, jadi kurang jelasnya apa? Dokter yang tahu. Gak usah mikir jauh-jauh deh. Kurang jelasnya apa? Nanti kalau misalkan ada butuh sesuatu ya nanti bicara langsung dengan dokternya. Gak jelasnya bagaimana gitu. Tapi bukan berarti kemudian semua pasien harus EEG tanam. Tidak semua ya. Ya, jadi yang nonton nih ya, para sahabat sehat juga tahu nih kalau bukan berarti aku juga harus EEG tanam ya. Tidak ya, tenang aja. Tidak semua. Ada presentasinya nggak dok? Berapa persen biasanya pasien yang melakukan itu dok? Berapa persennya? Tapi ada nanti kayaknya next stage mungkin ada kan. Berarti ini jadi homework buat dokter ya dok ya. Betul. Bukan dokter aja yang bisa kasih homework ya ke mahasiswanya. Tapi ini pasien iya dok ya. Jangan lupa ya dok ya. Oh ya dok, tapi yang mengenai yang EEG tanam ini, itu kan yang sambil menginap juga. Ada ini nggak sih dok ya, maksimalnya itu berapa lama, berapa hari maksimalnya? Hampir sama nih sebetulnya dengan EEG menginap. Kalau misalkan EEG tanam itu sudah memunculkan kejang, sudah ada dapatnya kejang, serangan kejang ini 3 kali ya? Cukup. Oke. Karena nggak boleh lama-lama dong EEG ditanam, karena kan ada barang asing ditanam di otak, jadi nggak boleh lama-lama. Maksimum 1 minggu 2 minggu lah. Kecuali kalau betah ya, mungkin kan soalnya ketemu dokter terus, divisit. Dokternya ya sebenarnya yang lebih deg-degan ya. Karena kan pasti ada sesuatu yang harus dipertahankan supaya tidak terjadi infeksi lah. Karena itu benda asing, reaksi alergi atau reaksi apapun yang mungkin terjadi gitu loh. Jadi ya kita juga harus hati-hati dengan SOP yang ada, gitu ya. Harus memberikan antibiotik dan lain sebagainya, perawatannya juga lebih susah gitu. Dan harus selalu di rumah sakit. Harus selalu di rumah sakit ya. Oke, jadi itu juga waktunya juga tidak tentu ya dok ya? Tidak tentu, yang penting ada ketemu, nah ini kejang 3 kali lah minimal gitu. Karena ini dok, kok saya jadi ceritain yang sering saya dengar lagi nih dok ya.
misalkan ada pasien lain nih yang cerita nih, yang keluhannya sama, terus bilang aku seminggu gitu. Terus jadi patokan yang pasien yang akan melakukan itu juga seminggu, yang padahal mungkin seminggu itu tidak dapat. Gitu. Jadi suka berpatokan pada satu pasien, dokter. Jadi yang patokannya adalah EEG itu EEG menginap, mau EEG tanam. Pemeriksaan EEG itu sebaiknya diperiksa pada saat kejang. Karena kalau nggak diperiksa pada saat kejang ya sama aja, kita normal-normal aja kan. Betul. Aktivitas listriknya normal-normal saja. Ya pasti kadang-kadang EEG-nya normal nih, tapi sebetulnya periksanya tidak pas kejang. Jadi tidak bakal dapat kadang-kadang diagnostik itu. Yang mungkin ini ya, yang cukup tidur, terus sudah makan, santai, tidak stres. Tidak stres, tidak kejang-kejang. Iya, pasti EEG-nya seringnya normal juga gitu. Iya. Sebetulnya belum normal. Karena pada saat capek, siapa tahu ada sesuatu di situ. Atau pada saat mau akan kejang, muncul deh itu sesuatu yang bisa dibaca. Oh ini pusat kejangnya nih. Gitu. Kebayang sih dok, karena saya sendiri juga gitu. Makanya kebayangnya dok ya. Dok tapi, iya makanya dok. Tapi aku penasarannya ya dok ya, itu kan dokter bilang, nanti ada di PPT saya, nanti ada di PPT saya. Dari tadi soalnya ya, dokter nih kayak bilang nanti ada di PPT saya pengen lihat nih dok. Iya dok, iya. Tapi kalau saya juga nggak ada ujian kan ya dok ya? Kalau dokter tetap sih ada tugas. Oke dok, saya ingin lihat nih PPT yang udah dokter siapkan. Berserta kan ada picture-picturenya ya kalau tidak salah ya dok. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bosan-bosannya. Iya dok, nggak bosen dok ini. Karena saraf otak aja ada berapa miliar ya dok ya. Jadi masih banyak ini yang harus kita bahas. Silakan dokter. Ya, Oke. jadi sedikit cerita nih tentang epilepsi. Jadi epilepsi itu apa? Epilepsi itu penyakit kronis sebetulnya. Ya, jadi kalau misalkan dia terjadi 2 atau lebih kejang tidak terduga, kemudian memiliki kecenderungan untuk kejang berulang, itu bisa disebut sebagai epilepsi. Dan disebabkan aktivitas yang tidak fisik abnormal. Jadi kalau misalkan aktivitas fisiknya masih normal atau kemudian muncul kejangnya itu karena muncul kejangnya itu karena trauma kepala, ya bisa jadi bukan karena epilepsi. Epilepsi itu kadang-kadang terjadi itu karena ya memang tiba-tiba aja nggak tahu tiba-tiba kejang, unprovoked lah istilahnya, unprovoked seizures ya. Tidak unprovoked seizures, kemungkinan berulangnya bertambah, baik mau anak kecil mau dewasa tidak ada hubungannya. Tidak pandang usia ya, oke. Usia bisa saja terjadi, atau dengan riwayat apapun, mau riwayat demam mau apa tidak masalah. Tapi yang jelas epilepsi ini adalah bersifat kronis. Ya, jadi harus ada bukan sekali kejang aja nih, tapi harus berulang. Ya. Nah, yang sering kita hadapi adalah epilepsi itu kan harus diobatin. Ya. Epilepsi itu harus diobatin. Obatnya itu obat anti epilepsi tadi, OAE. OAE, ya. Obat anti epilepsi. Macamnya banyak sekali. Nah, permasalahannya adalah tujuan untuk mengobati epilepsi itu adalah menurunkan jumlah kejang atau menghilangkan kejang, bukan tidak minum obat. Iya, menyembuhkan, sembuh total dan lepas minum obat, itu pasti yang sering dikatakan pasien. Nah, itu agak harapan yang mungkin bisa oke, harapan itu bisa jadi tidak. Yang penting adalah tidak kejang. Karena epilepsi itu adalah kejang yang berulang. Gimana epilepsi sembuh? Ya supaya tidak berulang itu. Betul. Nah, ada nih epilepsi yang resisten terhadap obat. Apa? Jadi obat yang sudah diminum 2 atau 3 bahkan ada 5 atau 6 ya, betul. Itu tidak sembuh-sembuh. Gitu. Nah, ini adalah epilepsi kebal obat. Di mana epilepsi kebal obat ini, kalau misalkan itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 2 tahun, itu harus menjalani namanya prosedur evaluasi kemungkinan adanya epileptogenic zone atau zona pada otak di mana dia akan menyebabkan kejang. Jadi zona atau area-area tertentu dalam otak yang bisa menyebabkan kejang. Nah, kalau itu ada, itu baru kemudian disebut sebagai vokal epilepsi. Vokal, Kalau itu vokal epilepsi, maka bisa nih salah satunya adalah tindakan bedah, penyembuhannya adalah tindakan bedah
epilepsi. Iya, jadi bukan di lesin vokal ya, tapi di bedah epilepsi ya dok. Bukan lesin vokal grup gitu ya. Iya. Maksudnya vokal itu yang identik atau satu tempat tertentu di otak. Kadang suka bingung nih dok, vokal itu apa ya? Kan mungkin pasien itu taunya vokal itu yang cuma sekedar kagetan, ada yang bilang gitu. Jadi kalau kita lihat di otaknya, sorry ya. Oke, iya. Mungkin ini ada otak gitu ya. Ini ada otak. Itu ada tempat-tempat tertentu yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Gitu. Kalau misalkan, nah sifat kejang itu kan macam-macam ya. Artinya kejang itu tergantung dari tadi aktivitas elektrik mana nih yang lebih. Kalau aktivitas elektrik di daerah frontal disebut sebagai frontal lobe epilepsi dengan tanda-tanda khusus. Kalau di daerah yang kanan nih temporal itu temporal lobe epilepsi dengan tanda-tanda yang khusus juga. Itu tanda-tanda khusus karena emang vokal. Kecuali yang general. Yang general itu apa? Semuanya menjadi aktif. Menyebabkan kejang. Nah, pasien-pasien yang sifatnya vokal itu bisa dilakukan pembedahan. Karena otak tersebut rusak sudah. Istilahnya ada yang error gitu ya. Ada yang kaku gitu ya. Ada yang dia nyebabin konslet, ya konsletnya dihapus aja. Dipotong aja gitu. Tapi bukan berarti kemudian otaknya tidak berfungsi, emang tidak berfungsi sebetulnya. Memang sudah tidak berfungsi, jadi memang harus ya. Nah, konsekuensi khusus apa? Serius epilepsi resisten kejang. Kalau misalkan itu resisten dalam obat, ya bisa yang paling tidak enak itu adalah proses kognitif, gangguan kognitif. Ada depresi, suka cemas, minder, gitu ya. Kok saya kejang terus, gangguan memori, gitu ya. Efek sampai penggunaan obat, bisa sampai alergi kan kadang-kadang ada obat yang berkepanjangan bisa alergi. Walaupun sekarang banyak obat-obat yang tidak alergi, bisa diganti. Kemudian efek psikologis yang paling tidak enak, efek psikologis dari keluarga, dari lingkungan sosial, itu yang stigma negatif itu yang akan menyebabkan pasien itu orang dengan epilepsi ini menjadi lebih sakit tampaknya. Sakitnya sakit secara mental. Nah, ini yang harus dicegah. Supaya sakit yang seperti ini kalau misalkan diobati dengan betul, baik menggunakan obat apapun, pembedahan ataupun apapun, itu bisa membaik. Tapi kalau misalkan ya dok ya, cemasnya itu sesekali dan memang karena ada suatu hal yang wajar gitu, itu cemasnya berarti wajar atau masuk cemas yang tadi dokter jelaskan dok? Kan cemas itu kan mungkin kan kadang-kadang mungkin dokter juga ada rasa cemas gitu. Kita ada penelitian ya, kita kan publikasi kita sudah banyak. Ada penelitian bahwa ternyata orang yang dengan epilepsi itu kecemasannya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Walaupun ada nih yang orang tanpa epilepsi yang sudah bebas epilepsi masih ada cemas, tapi cemasnya hanya sesaat itu. Kepanjangan. Tapi yang itu lebih tinggi. Nah, kan kasihan aktivitas nggak enak, stressful gitu ya. Belum lagi nanti stressful dengan teman, dikit-dikit minder, dikit-dikit merasa baperan gitu. Terus jadi susah tidur itu juga ya? Kalau misalkan itu diobati dengan baik, kejangnya itu hilang, ya quality of life-nya jadi akan baik. Quality of life itu hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, bermain gitu. Betul. Nah, jadi pengobatan yang masuk akal ini yang penting. Karena tadi kalau kejang jangka panjang yang terkontrol, fungsi kognitifnya jadi baik, ya kan? Fungsi kognitifnya jadi baik, penyesuaiannya juga baik, ya kan? Efek samping AED-nya juga semakin kecil, akhirnya quality of life-nya, ya, meningkat kualitas hidupnya akan lebih baik. Itu tujuannya sebetulnya. Iya. Tapi saya jadi agak penasaran juga sih ya, kalau menilai quality of life ya, mungkin misalkan dulu seperti apa, sekarang yang berbeda, itu bisa ada toolsnya. Tapi itu hal lain ya dok ya. Nggak usah pikir lah itu ya. Kalau guru penasaran juga. Soalnya kalau guru juga ada rasa penasaran juga nih dok ya. Lanjut dok. Ya, jadi ada dilema perawatan dengan
epilepsi ini dengan AED yang kontrol yang kejang yang buruk gitu ya. Karena ternyata banyak juga penggunaan anti epilepsi yang tidak tepat ya, kemudian menambah jumlah obat anti epilepsi yang tidak sesuai, tidak maksudnya banyak kan dokter saraf yang harus ngerti nih tentang epilepsi, tapi ternyata konsulnya ke dokter saraf nih. Atau minum obat sendiri karena denger sama tangga pakai ini. Bener banget, pakai herbal gitu. Tapi akhirnya yang itu tidak diminum, yang dari dokter tidak diminum. Akhirnya jadi masalah gitu. Dan kejangnya semakin terus, otak itu juga semakin rusak. Kalau sudah rusak, akhirnya semakin tahan obat. Dan penambahan jumlah obat misalkan nih, kalau misalkan satu obat bebas kejang itu sekitar 68%. Tapi kalau misalkan 2 obat, kalau ditambah lagi 3 obat, ditambah lagi 4 obat, bebas kejangnya akan semakin sulit. Nah, jadi resistensi obat ini yang harusnya diketahui oleh semua dokter atau dokter siapapun. Jadi bahwa pasien dengan resistensi obat kalau sudah 2 kali obat kok tidak baik, artinya penambahan 1 obat pun tidak akan menyebabkan baik gitu. Tidak menambah jumlah ya baik tidak. Lebih banyak resistensinya sehingga perlu diagnostik tulisan lain. Ya, seperti itu. Nah, pengembangan obat juga berkembang terus kan ya. Nah, kalau misalkan obat ini baik, tadi yang saya bilang ya, itu bisa mengurangi banget nih efek samping obat, efek samping jangka panjangnya, metabolisme jadi lebih baik, gitu ya. Kemudian depresi kecemasannya juga lebih baik, gitu ya. Kalau obatnya cocok. Atau misalkan obatnya nanti kalau misalkan sudah melakukan evaluasi yang betul, ya, kemudian dilakukan pembedahan itu sukses, ya, artinya epileptic jonic zone-nya sudah dibuang, obat bisa diturunkan. Perlahan-lahan ya, tidak langsung ya, bukan langsung yang lepas juga, tapi perlahan-lahan tersebut ya, diturunkan. Oke. Nanti jadi baik seperti itu. Oke. Gitu. Nah, ini nih kurangnya pengobatan efektif nih. Efek sampingnya seperti ini. Efek bisa sampingnya ya. Kadang-kadang bisa seperti autism ADHD gitu ya, bisa autism, bisa depresi, gitu ya, bisa cemas, gangguan tidur ya, karena memang kalau tidak masih kejang terus ya efeknya nanti ke ini. Kalau yang mengenai autism dan ADHD ini lebih ke anak-anak ya, Dok? Lebih ke anak. Ke anak. Oke. Karena memang ada pasien yang sekarang menggunakan obatnya jadi baik. Kemudian lama-kelamaan dia kebal obat, jadi hiperaktif. Ada berapa obat seperti itu. Tapi itu juga perlu evaluasi ulang oleh dokter yang merawat. Artinya dokter anaknya juga harus tahu betul. Kemudian kita evaluasi ulang bagaimana apakah memang ada kerusakan otak tertentu yang bisa kita buang atau tidak. Oke. Jadi harus kompleks. Seperti itu. Sebenarnya mengenai autism sendiri juga banyak yang tanya ke saya, tapi nggak mungkin saya bahas sekarang sih, Dok. Oke. Next, Dok. Ya, ini gitu ya, di problem-problemnya jadi sama seperti ini. Saya omongkan, saya depresi, cemas, oke. Nah, untuk kesana, untuk menjalani obat, bagaimana nih kita tahu nih proses otak ini bisa kejang di area tertentu, atau area tertentu otak ini mana sih yang rusak, itu butuh step by step. Salah satunya adalah tadi analisis dulu, harus ketemu dokter kan, ngobrol-ngobrol nih sifat kejangnya bagaimana nih gitu. Kadang ditanya kejangnya merik ke kiri atau kanan, itu semua punya arti. Oke, cuma memang kadang ya jawaban dari keluarganya beda nih. Bapaknya bilang kanan, ibunya bilang kiri. Makanya, adiknya bilang dua-duanya. Gimana nih ya? Iya. Nah, untuk mencegah itu biasanya terus kemudian dokter-dokter ahli epilepsi menggunakan video rekaman. Jadi kadang-kadang kita minta, jadi jangan datang ke kami kalau belum punya video saat kejang. Dok, video kok malah kejang, kok malah di video? Loh iya, pada saat kejang di video itu kita tahu mana dulu yang gerak. Karena ingat ya, kalau kita menggerakkan tangan kanan,
yang kerja adalah tangan otak sebelah Kiri. Kebalikannya ya jadi ya. Kebalikan. Kalau kita menggerakkan tangan kiri, yang bekerja adalah tangan otak sebelah kanan. Kanan. Kebalikan. Nah, posisi kejang itu bisa tahu mana duluan nih yang dirasakan. Apakah kanan atau kiri? Gitu. Nanti ketahuan dari semua picture video tadi. Tapi dok ini dok ya mengenai yang video itu baiknya dari awal atau saat pertengahan atau bahkan menjelang akhir dok? Agak sulit sih memang ya. Kadang-kadang dok malam hari gitu. Kadang-kadang waktu kita tidur dia kejang, kita nggak sempat pegang kamera udah selesai gitu. Betul. Bahkan kadang nggak sadar kalau itu kejang. Ya, kita biasanya pakai sekarang kan CCTV kita iya. kamera kan juga CCTV semalam gitu kan nggak ada salahnya kita kan. Iya sih ya, betul. CCTV yang portable tuh sekarang semua orang hampir banyak nih di rumah-rumah. Kenapa CCTV aja ke situ? Ke kamarnya pada saat tidur itu sangat membantu kita. Ya memang yang paling baik adalah saat sebelum kejang. Oke. Jadi nih ya ada beberapa pasien epilepsi yang ngerasa ini aku mau kejang nih, tolong dong di videoin. Kalau sudah bisa kerja sama dengan dokter. Karena udah berasa sama auranya sudah ya. ngobrol, sudah tahu auranya. Ini aku mau kejang, ngomong sama keluarganya, tolong di videoin. Yang aku rasakan sekarang seperti apa. Oke. Terus baru tahu kalau kejang, di video kejang baru ketahuan. Oh ini kanan atau kiri. Oh ini bagian frontal atau bagian temporal atau bagian oksipital. Kita ketahuan dari situ. Nah setelah itu, setelah ada video, kita kan curiga nih. Oh curiganya dari depan, oh curiganya dari kanan. Baru ke arah rekaman listrikan atau disebut sebagai EEG tadi. Awalnya kita akan EEG rutin. Siapa tahu sudah ketahuan dulu area otak yang tidak efektif. Karena beberapa area yang tidak efektif itu kadang-kadang menimbulkan kejang, kelainan listrikan otak. Betul. Makanya rutin dulu. Kalau misalkan rutin kok tidak klop nih dengan yang ada di video tadi, kita bisa lakukan EEG menginap. EEG menginap tersebut. Ditambah pemeriksaan radiologi MRI dan lain sebagainya. Kemudian harus butuh MRI. Kalau misalkan kok Kelop kelihatan. Kelop gitu ya antara EEG dan MRI. MRI-nya tidak kelihatan, tapi kok EEG-nya di kiri, MRI-nya kelainan di kanan, bingung gitu ya. Lalu itu ada salah satu contoh. Ada lagi. Lagi stepnya, yaitu EEG tanam. EEG tanam. Iya. Yang tadi saya bilang ya, pakai tanah atau pakai pasir ya. Kan EEG tanam artinya itu proses pembedahan di mana ada elektroda, jadi EEG tanam itu gini. Oke, ini kita akan melihat EEG tanam ya. Jadi EEG-nya tuh ditanam tuh di situ, di dalam otak, di otak gitu. Jadi kalau misalkan di permukaan otak, kalau EEG biasa itu kan yang banyak kabel, berarti aja kabel banyak. Ini ya dok ya, saya coba dari yang basicnya dulu ya. Kulit kepalanya dibuka, terus tempurungnya dibuka, tempurung kepala juga dibuka. Itu langsung ke otak ya. Langsung ke otak dan EEG dimasukin di otak. Oke, stepnya gitu ya, sahabat sehat. Oke, lalu dok? Nah, EEG tanam otak mau di kanan atau di kiri tergantung dari kecurigaannya dari dokter. Kalau misalkan, dua-duanya dipasang, bisa aja. Bisa aja. Gitu. Kemudian diperiksa lagi EEG selama sampai ketemu saat kejang. Atau kalau misalkan tidak ketemu kejang, kita juga punya cara-cara khusus untuk tahu, ini pusatnya di sini. Iya, jadi yang ditaruh terus ditutup lagi ya. Betul. Semuanya. Lagi, bukan kemudian terus dibiarkan iya. Kebuka gitu ya. Dibiarkan kebuka itu bukan seperti itu. Jadi pas sudah ditutup itu lagi, kabelnya keluar ya, kabel EEG-nya. Kayak ada sumutnya gitu. Iya. Kayak keluar rambut cuman isinya kabel. Iya, cuma yang gitu doang kayak rambutan kan ada itunya kan. Iya. Nah, makanya jadi agak-agak tahu nih. Terus seperti EEG lagi. EEG lagi. Oke. Lanjut terus dong. periksa EEG lagi sih. Ya, jadi apa nih kapan dilakukan invasif ini? Kalau misalkan hasil pemeriksaan radiologinya normal. MRI-nya kok normal gitu. Ya, kemudian sumber kejangnya bisa kanan atau kiri. Tapi yang paling
memunculkan kejang karena otot kiri ini lagi bingung nih. Dokternya juga bingung bisa. Betul. Kan juga bingung boleh. Boleh dong. Kayak tadi kan juga ada bingung ya dok ya. Oke. Dokter bingung juga boleh. Tapi dengan kemudian next step-nya supaya tidak bingung, supaya kita itu melakukan operasi juga. Masa melakukan operasi pada saat itu? Tidak boleh ya? Betul. Harus pasti dong. Harus pasti ya. Harus ini jelas. karena otak nih, gitu. Tidak boleh. Terus kemudian atau fokus kejangnya itu terletak di area-area tertentu. Oke. Area-area tertentu yang memang harusnya kalau misalkan itu tidak boleh dipotong misalnya. Tidak boleh dipotong karena Gini. itu yang berdekatan dengan Karena gini, area ada itu. namanya area eloquent. Area yang penting dalam melakukan aktivitas seperti area penting itu bukan berarti otak ini tidak penting. Otak ini penting semua sebetulnya. Cuman ada sebagian yang penting. Contoh kalau misalkan itu rusak, pasien jadi lebih quality of life-nya jadi turun. Contoh pada saat otak itu rusak kemudian jadi lumpuh gitu. Oh, Atau ada ya. pusat-pusat di mana pergerakan otot gitu. Pusat-pusat pergerakan kaki sehingga kalau itu dekat di area-area situ kita tidak mungkin. Kita nggak mungkin, kita butuh lebih detail lagi supaya kalau misalkan itu ternyata di depan kita akan buang. Tapi kalau misalkan bertepatan dengan area itu kita tidak akan buang. Jadi tidak sembarang mengambil ya dok ya? Karena kan otak itu kan ada lokasi-lokasinya itu ada fokus-fokus untuk yang melakukan apa ya dok? Kok jadi agak ngerti ya? Oke lanjut dok. Aku paham nih. Otak tertentu yang bisa mengendalikan tangan nih. Gerak tuh. Padahal dia kerja pakai tangan kanan. Ya kita nggak ambil dong. Oke, jadi ini juga sih dok ya, soalnya banyak yang bilang juga gini, takut jadi lumpuh, nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak. Nah, jadi sahabat sehat nggak usah khawatir ya, karena ternyata itu pasti dipertimbangkan lagi sama dokter, lokasi fokusnya itu di mana. Oke, lalu dok? Jadi tidak semua kemudian kita ambil semua nih. Betul. Nah, otak diambil emangnya otak sapi, mau dibuat otak-otak. Oke. Sama ini dok, maaf ya dok ya, ini mumpung ada picture-nya soalnya nih, mumpung nih saya. Dok, ini bukan hanya segitu. Banyak sekali statement masyarakat, statement teman-teman saya, orang tuanya itu yang bilang mereka takut operasi karena apa dokter? Karena apa dok? Bukannya lebar gitu ya? Dibuka semua kepalanya dan otaknya tuh diobok-obok, airnya diobok-obok. Nah itu dok. Di sini soalnya replika. Ini kan replika aja. Kita pengen tahu otak itu di mana. Ini replika, ini boneka. Nggak mungkin dong. Otak kemudian diambil, ditaruh gitu, kemudian dioperasi. Nggak mungkin. Oke. Mungkin. Jadi istilahnya semuanya itu pakai prosedur yang ada. Jadi kadang-kadang insisinya cuma kecil aja. Makanya kenapa prosesnya panjang, karena itu ya dokter. Dan tadi kan udah dikasih lihat juga nih ya picture-nya. Kalau itu hanya lokasi seperti itu ya dok ya. Betul. Tidak semuanya. Betul. Bukannya tidak semuanya. Jadi hanya sebagian yang memang dilakukan kecurigaan kita di kanan. Kecurigaan kita di depan ya kita buka depan. Semua kemudian dibuka gitu kayak di film-film film kartun ya. Betul. Kadang-kadang dibuka semuanya gitu. Iya. Jadi sahabat saya tenang aja, nggak usah khawatir ya. Bukan berarti semuanya dibuka, dibongkar, diobok-obok ya. Tenang aja. Oke. Karena saya juga pernah lihat nggak seperti itu. Oke, lalu dok. Ya, ini contohnya. Hanya dipasang, yang dibuka cuma depan aja. Iya. Bagian depan aja. Bagian depan aja. Ini depannya, bagian depan. Bagian depan itu yang namanya frontal bukan sih dok? Oh bener ya. Oke, lulus. Oke. Lanjut dok. Ini salah satu contoh penanaman otak. Jadi EEG tanam itu seperti itu. Jadi bukan ditanam di tanah ya. Tapi otak juga bisa ya. Di permukaan otaknya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan perekaman otak. Nanti ada dokter neuro yang Oh, jadi juga ada dokter yang mendukung ya dok ya, yang membantu dokter, bukan dokter saja. Oke, lanjut dok. Ya, ini salah satu contoh nih. Pasien dengan kejang, cuman dia ada tumor otaknya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita tidak lakukan ambil tumornya ini selesai, gitu. Cuman kita memang harus pasang namanya ekok tadi. Ekok. Jadi di bedah. Kemudian tempel itu ya, kemudian dievaluasi, pasang ekok yang tadi, yang pertama tadi, kemudian baru dilakukan pengambilan. Itu pengambilan. Untuk yang ekok itu berapa lama dok? Kalau yang ekok ini pada saat operasi saja. Saat operasi saja. Karena jelas. Oh, ada juga yang gitu ya.
nggak perlu ditanam sampai nginap gitu. Iya, tidak harus sampai nginap. Tapi karena memang sudah pusatnya ada di daerah kiri, kita sudah paham. Cuman batasnya, Batasnya, iya. batas penyebab kejangnya bisa nggak lebih daripada tumor tadi. Jadi untuk mengetahui batas tadi, kita lakukan tanamkan. Dan operasinya kan cuma sedikit aja. Iya, hanya kecil segitu ya dok ya, bukan berarti dibuka semua. Jadi saat operasi seperti itu. Nah ini yang diambil, cuma kemudian nanti ada batas yang di posturnya kita rekam lagi. Tapi nggak dimasak kan dok habis itu ya dok? Enggak dong. Oke, iya. Enggak dong. Ya ini proses apa namanya? Oh, Mungkin bisa kali ya. ini usia berapa dok? Ini dewasa. Dewasa, oke dewasa. Nah, ini diambil, ini yang tumor ke bagian depannya kita ambil. Nanti kita evaluasi ulang. Iya, jadi bukan berarti ya sahabat sehat yang bercucuran darah itu juga ditakutin dok. Darahnya hilang semua dong, muncrat semua darahnya. Nah bisa lihat sendiri kan nggak apa-apa. Tidak seperti yang dibayangkan. Soalnya banyak yang bilang gitu juga dok. Enggak, ini kan operasinya juga ada berdarah kan. Artinya ya darah karena operasi itu kan lumrah, tapi tidak sampai kayak Yang darahnya keluar semua, iya jadi kurang darah. Nah itu. Tapi nggak seperti itu, sahabat sehat. jadi Tenang kita aja. menggunakan mikroskop ini. Menggunakan mikroskop. Jadi bukan mata langsung, tapi kita menggunakan mikroskop. Oke. Dan memang harus sesuai ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi prinsip operasi epilepsi itu tujuannya adalah tadi mungkin sudah banyak ya yang tahu bahwa bedah epilepsi itu salah satu tindakan di mana untuk menghilangkan kejang, tujuannya seperti itu. Untuk membantu menghilangkan kejang, untuk menghilangkan zona dari otak yang menyebabkan kejang. Tujuannya satu, menurunkan frekuensi kejang, bukan menghilangkan Kejang. Mengurangi obat gitu ya, atau menghilangkan tidak minum obat, bukan. Tidak minum obat ya. Bukan Sembuh total konsumasi lepas. kok, sembuh total lepas minum obat ya. ya. Enggak dong, gitu kan kita butuh masih banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian bagaimana nih caranya operasi bedah supaya enggak defisit neurologisnya enggak ada, artinya enggak sampai menurun. Nah itu. Kan contohnya saya sendiri ya dok ya. Iya. Contohnya saya sendiri ya. Iya, saya suka jawabnya gini, kalau misalnya tanya nggak bisa bicara, terus lumpuh, saya cuma jawabnya sih simple sih, yang dilihat saya bisa gerak nggak, yang dilihat saya bisa bicara nggak nih, gitu dok, simple banget kan. Oke dok, lanjut. Terus kemudian meningkatkan kualitas hidup. Kalau dulu kejang-kejang terus gimana rasanya? Ribet ya, betul. Minum obatnya makin banyak, kan tujuannya seperti itu. Nah, operasi epilepsi itu butuh namanya tim. Timnya. Jadi tidak ada tuh namanya dokter bedah saraf yang paling utama, itu tidak ada. Yang paling utama adalah tim. Karena semuanya harus ikut mikir. Karena semuanya harus ikut mempunyai peran. Yang utama adalah neurologis. Dokter saraf malah yang utama. Dokter bedah saraf hanya membantu. Kemudian dokter radiologi, jadi dokter foto gitu ya, kemudian dokter neuropsikologis atau psikiatri, atau dokter anak yang ahli saraf. Iya, kalau untuk yang pasien anak ya. Oke. Nah, modalitas pembedahannya banyak. Jadi ada yang open surgery, ada yang radio surgery. Salah satunya mungkin nanti next step-nya kita akan bicara tentang VNS. Oh, apa namanya VNS? Baru dengar dok. Vagal nerve stimulation, baru dengar dok. Oh iya. Iya. Jadi berarti kurang update ya dok ya saya. Jadi itu adalah suatu tindakan pembedahan di mana saraf vagus atau saraf nomor 10 itu dilakukan rangsangan sehingga dia mencegah aktivitas otak yang berlebihan. Oke. Hampir sama dengan obat, cuman dia seperti electronic drug gitu. Electronic drug gitu. Oke. Jadi seperti obat, tapi bukan obat yang diminum, tapi obat yang
yang dilakukan penanaman seperti kabel gitu di saraf leher gitu sebelah kiri, ya. Kemudian dilakukan modulasi atau dirangsang sarafnya sehingga otak yang selalu berlebihan, aktivitas otak berlebihan yang tadi itu yang menyebabkan kejang bisa berkurang. Oh, berarti bedah saraf Rumah Sakit Dr. Karyadi ini semakin maju lagi ya dok ya. Apalagi tentang yang operasi epilepsi ini, saya aja padahal yang kayaknya tuh kan update banget, tapi baru tahu nih dok. Oke. Iya ya, mungkin yang berikutnya juga saya pengen tanya tuh jadinya tuh dok tentang apa VNS ya. Betul ya dok ya VNS? Betul. Ya kalau singkatannya mesti saya hafalin lagi nih nanti. Oke dok. Jadi gitu, itu secara garis besar bagaimana EEG tanam itu. Mengenai EEG tanam. EEG tanam itu dibutuhkan pada saat memang gampangnya dokter itu lagi bingung nih mana nih yang benar-benar menyebabkan kejang. Jadi kita butuh kepastian. Butuh pasti. Oh, yang pasti yang kanan depan. Oke. Oh, area-area tertentu. Itu aja yang ditanya. Atau misalkan kalau misalkan kita mau ada lesi itu ada tumor itu misalnya di otak, kita melakukan mengambil tumornya, tapi kita takut jangan-jangan tidak bisa ngomong nanti. Kita cek dulu. Oh, pakai ekok tersebut. Dok, kalau EEG tanam yang menginap ya, yang sampai menginap maksimal berapa lama, Dok? Kalau EEG tanam yang menginap itu maksimum tadi hampir sama dengan EEG menginap ya. Berapa? Yang penting adalah kita dapat kejang 3 kali. Dapat kejang ya? Kalau misalkan kita sudah 3 kali dapat kejang, iya sudah. As soon as possible harus masuk ke operasi lagi, dilakukan tindakan definitif atau kita membuang area-area yang memang harus dibuang. Tapi boleh saya tahu dok ya, ada nggak case yang kalau pasien ini sudah lama melakukan EEG tanam tersebut, tidak ada hasilnya dari kejangnya, terus dilepas Ada. EEG tanamnya? Ada. Oke. Jadi tetap harus pokoknya serangan tersebut ya? Harus ada. Harus ada. Ada. Jadi ada berapa memang kalau saya paksakan untuk melakukan operasi malah jadi quality of life malah jelek gitu. Ya kemudian kita lepas. Kita bilang tidak bisa dilakukan operasi. Nah, tidak bisa dilakukan operasi ini ada satu lagi ya modalitas lain lagi yaitu VNS tadi. VNS tadi kalau tidak bisa dioperasi tersebut ya dok ya. Oke. Ya kalau VNS. Obat selain obat tapi ada electric drug gitu ya yang dipasang di VNS untuk menurunkan jumlah frekuensi kejang. Frekuensi kejangnya. Oke. Dok, tadi kan dokter kan sempat menjelaskan juga nih ya dari replika otaknya nih ya dok ya, yang dokter tadi sempat jelasin ya. Boleh tahu nggak sih dok ya secara yang basicnya banget misalnya kanan tuh mana, kiri mana, terus yang namanya frontal, temporal tuh yang mana gitu. Terus ada juga pernah dengar juga nih dok ya katanya apa operasinya corpus callosum. Aduh itu nggak ngerti dok, katanya di belahannya gimana tuh dok? Bisa jelasin dok? Ya, otak itu ya itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini replika ya, bukan otak benarnya. Otak itu di dalam tempurung kepala, ya kan? Tempurung kepala. Nah, dalam kepala ini, otak ini ada bagian-bagiannya. Otak bagian depan atau frontal, otak bagian samping kanan, itu samping kiri itu temporal, otak bagian setelah depan bagian sini itu parietal, kemudian otak bagian belakang. Occipital. Ada otak kecil. Otak kecil ya. Belakang sana ya. Fungsinya beda-beda. Nah, yang kita lakukan misalkan ada kata-kata temporal lobectomy ya. Iya, temporal lobectomy, temporal itu yang mana itu bagian sini ada. Samping, iya. Jadi memang konsistensi otak di sini kadang-kadang keras gitu. Karena keras dia menyebabkan renjatan kejang yang terus-menerus sehingga pasien itu kejang. Kalau hipokampus di dalamnya sana. Di bagian ini hipokampus. Oke. Hipokampus ya. Iya, kayak lagi berkaca soalnya. Kalau ngomong hipokampus, oke dok, lanjut dok. Gitu ya. Jadi ada bagian-bagian otak, ini ada otak bagian dalam. Kemudian yang namanya corpus callosum itu apa? Jadi otak kanan dan otak kiri itu ada hubungannya. Dihubungkan namanya corpus callosum. Nah, corpus callosum ini kalau kita buka, ini ada di corpus callosum di sini.
ya. Tengahnya itu ada lagi ya. Iya. Oke. Corpus callosum ininya yang dipotong, dipisahkan karena Dipisahkan. ini menghubungkan. Dia menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Jadi dipisahkan kemudian dipisahkan supaya tidak ada sinkronisasi kejang. Karena kalau kejang sinkron itu biasanya terus suka jatuh gitu. Oke. Sering dengar. Oke. Jatuh ya, nodding gitu. Atau kalau kejang suka jatuh sendiri gitu. Cuma sekejap aja begitu sadar lagi. Iya. Nah itu suka kejeduk ke depan gitu. Sambil duduk suka keduk gitu kayak nodding gitu ya. Oke. Itu jenis kejang yang memang diobati dengan corpus callosum. Karena kejangnya itu dia bersamaan kanan dan kiri. Sehingga kayak loss gitu. Kayak nggak ada aktivitas listrik. Aktivitas listriknya tuh berlebihan, barengan sehingga kontrol terhadap otot tubuh jadi hilang. Sehingga dia jatuh. Itu corpus callosum. Corpus callosum. Dan itu katanya itu kebanyakan anak-anak, Dok. Oke. Benar ya? Betul. Oke. Betul. Lulus ya? Iya. Jadi pokoknya kalau yang corpus itu di yang pertengahan itu dan tidak ada yang diangkat ya, Dok? Nggak ada yang diangkat. Tidak ada yang diangkat, hanya dipisahkan gitu ya, agak-agak dipisahkan. Iya, dipisahkan antara kanan dan kiri aja. Oke. Yang diangkat misalkan ada tumornya, kemudian ada yang bagian otak yang keras tadi, yang temporal tadi yang keras, ada hipokampus yang memang dia psikiatrik atau keras itu baru diangkat. Oh, oke. Iya, saya mulai kebayang sih, Dok. Kebayang. Iya, dan semoga juga masih sahabat sehat nih. Jadi kebayang juga ya, jadi tahu oh itu namanya frontal, oh itu temporal, itu depan, itu yang samping. Terus tadi juga disebut yang corpus callosotomy itu jadi tahu. Karena kalau corpus callosotomy ada juga yang diangkat. Iya, makanya saya juga jadi mewakili pertanyaan pasien-pasien nih, dokter. Dok, saya kan sebenarnya pengen tanya yang tadi kan dokter jelasin tuh yang tentang nanti deh ya, Dok ya. Itu mungkin untuk yang next ya, Dok ya. Next. Iya, karena itu sepertinya akan panjang itu, Dok. Panjang, kan? Nah, sepertinya akan panjang ya. Tapi Dok ya, sebelum saya menutup, Dok, diskusi kita hari ini, mungkin dokter ada yang ingin ditambahkan sekaligus juga closing statement nih dari Dokter Yuris untuk para sahabat sehat nih. Jadi para sahabat sehat, untuk terapi epilepsi itu kita memang butuh bertahap, ya. Jadi bertahapnya adalah satu dengan obat anti epilepsi. Kemudian bila obat anti epilepsi itu ternyata kebal obat, maka perlu namanya evaluasi untuk menentukan epileptogenic zone atau area-area otak tertentu yang bisa menyebabkan kejang dengan cara evaluasi bedah epilepsi. Itu harus dilakukan, termasuk EEG long term, EEG standar, pemeriksaan radiologis. Jadi harus memang butuh step. Nah, tujuan daripada pengobatan kejang ini adalah mengurangi frekuensi kejang atau syukur-syukur menghilangkan kejang. Karena beberapa pasien yang dilakukan pembedahan hampir 80% ya itu bebas kejang. Tetapi tidak stop obat itu juga ada. Jadi istilahnya bukan tujuannya itu menghilangkan kejang atau mengurangi frekuensi kejang, bukan mengurangi atau menstop obat. Jadi salah asumsi kalau misalkan setelah bedah epilepsi langsung stop obat, tidak seperti itu. Kita harus butuh evaluasi step by step apakah pembedahan ini efektif atau tidak. Seperti itu. Dan saya juga boleh pesan juga ya, Dok ya, memberikan closing statement. Boleh lah. Buat para sahabat sehat, pahami terlebih dahulu sebelum melakukan bedah epilepsi. Salah satunya adalah dengan menyaksikan podcast ini ya, Dokter ya. Oke, terima kasih banyak ya kepada Dokter Yuris yang telah membahas hari ini mengenai pemasangan EEG tanam. Semoga kita bisa berjumpa lagi membahas tema-tema yang lain ya, Dokter ya. Oke, terima kasih banyak kepada para sahabat sehat yang telah menyaksikan podcast saat ini. Dan terima kasih banyak juga kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi dan juga KSM Bedah Saraf. Semoga akan membahas lebih banyak lagi ya mengenai yang epilepsi atau mengenai bedah saraf lainnya. Kalau gitu saya Stefani Claudia pamit undur diri, sampai jumpa dan pastinya sehat selalu. Sehat selalu.